cepat. Karena apa? Dia takut, ya perubahan perilakunya itu takut. Ya seperti atasan dengan stafnya. Ya kalau atasan yang mesti tahu pasti akan berubah perilakunya. Tapi begitu atasannya pergi atau atasan negatif, perilakunya kan sama. Seperti apa? Membuang sampah sembarangan, ya, ataupun tidak merokok. Nah itu kan perubahan perilakunya. Atau mungkin yang sering izin, tidak merokok dan sebagainya. Tapi kalau perubahan kesadaran dari diri sendiri itu untuk kembali lagi kepada perilaku yang semula itu tidak kecil kemungkinannya, ya, bisa 1% untuk kembalinya karena pada kriminal tercipta dari diri sendiri. Tapi perubahan yang ini adalah perubahan yang tidak bisa berubah hanya dalam jangka waktu 1, 2, atau 3 bulan, tapi butuh berbulan-bulan untuk terjadinya perubahan perilaku ini. Ya. Makanya PHBS saja butuh waktu yang lama untuk mengajarkan caranya cuci tangan. Ya, makanya kita nggak cuci tangan. Mengajarkan cara cuci tangan itu butuh waktu yang lama. Ada cuci tangan hanya asal kena air saja, selesai. Ya, ada yang menggunakan beberapa langkah. Ya, cuci tangan juga ada berbagai macam. Ada yang cuci tangan jadi cuci tangan biasa gitu. Agar penyelenggaraan PKRS berjalan dengan baik, maka dibutuhkan adanya manajemen. Dari PKRS itu sendiri. Nah, adapun manajemen PKRS di rumah sakit itu adalah meliputi adanya pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta yang dievaluasi. Apa sih yang dilihat atau dinilai dari pengkajian pada PKRS ini? Di sini pengkajian sebagaimana dilaksanakan untuk melihat penyebab faktor resiko terjadinya penyakit berdasarkan perilaku dan perilaku. Lalu pengkajian bagi pasien dan keluarga pasien dapat dilakukan berdasarkan formulir asesmen. Pengkajian bagi pengunjung rumah sakit dan masyarakat sekitar rumah sakit dapat dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang meliputi data demografi, data penyakit, kunjungan perilaku, dan juga pengkajian bagi SDM rumah sakit dilaksanakan dengan menggunakan instrumen identifikasi perilaku. Nah, pengkajian yang dilakukan untuk menilai faktor resiko sebagai penyakit itu kita lihat dari apa? Dari gayanya, pola hidupnya, kebiasaannya, pilihannya, ya, lingkungan sekitarnya. Lalu pasien dan keluarga dilakukan berdasarkan formulir pengkajian pasien. Ya, asesmen pasien itu setiap instansi itu berbeda-beda tergantung dari instansinya. Ada yang sudah menggunakan instrumen yang sudah baku, ada yang menggunakan instrumen yang baku yang dikembangkan, atau ada yang menggunakan instrumen sesuai dengan instansinya sendiri. Itu silakan. Yang penting tidak keluar dari SOP yang sudah ditetapkan, ya, oleh Dinas Kesehatan. Karena instrumen ini, ya, ini akan dilihat pada saat akreditasi rumah sakit. Karena PKRS ini artinya promosi kesehatan rumah sakit ini adalah bagian hal yang dinilai oleh oleh asesor akreditasi rumah sakit. Ya. Karena salah satu penilaian dari akreditasi rumah sakit adalah PKRS, selain dari ada patient safety dan sebagainya.
setelah pengkajian lalu kita rencanakan. Nah, perencanaannya ini adalah perencanaan secara bertahap. Yang pertama adalah kita menentukan tujuan dan sasaran kita. Ya. Penentuan metode berdasarkan tujuan dan sasaran, penentuan media. Artinya, kalau di rumah sakit, tujuannya kita memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan untuk apa? Menambah pengetahuan dari pasien atau pengunjung rumah sakit. Sasarannya siapa? Tadi sasarannya, ya. Sasarannya bisa pasien, keluarga pasien. Ya. Kalau dia dirawat inap bisa pasien, keluarga pasien. Kalau di poli bisa pasien, keluarga pasien. Bisa yang lainnya di situ ya ada biasanya di situ ada kantin dan segalanya. Bisa tuh petugas kantin itu. Nah, penentuan materi disesuaikan dengan apa? Kita mau melakukan promosi kesehatan di poli apa? Poli jantung. Nah, poli jantung materinya tentang apa nih? Hari ini tentang atau minggu ini tentang MCI, minggu berikutnya tentang stamina dan sebagainya. Penentuan metode berdasarkan tujuan dan sasaran. Metodenya mengapain? Diskusi, ceramah, tanya jawab, snowball atau role play, ya. Nah, penentuan media juga menentukan keberhasilan dari kita promosi kesehatan kita. Ya, medianya sesuai dengan sasarannya. Ya. Nanti untuk media ada Bu Rida yang akan menjelaskan nanti setelah UTS ya. Lalu penyusunan rencana evaluasi, ya. Rencana evaluasi berapa persen yang kita harapkan targetnya masyarakat atau pengunjung rumah sakit itu bisa menyerap apa yang kita jelaskan poli tersebut. Lalu penyusunan jadwal pelaksanaan. Penyusunan jadwal pelaksanaan biasanya dilakukan ya setiap tahun sekali ya. Nah, itu disahkan oleh direktur rumah sakit. Nah, setelah itu baru setiap kepala ruangan akan memberikan jadwal 1 bulan. Ya, 1 bulan minggu ini ada penyuluhan di poli jantung, tanggal hari apa, terus hari berikutnya misalkan hari Senin di poli jantung, hari Selasa di poli rematik, hari Rabu di poli penyakit dalam dan sebagainya. Itu sudah ada buat biasanya kadernya ya atau kepala ruangannya. Pelaksanaan PKRS disesuaikan dengan standar PKRS sendiri. Karena pelaksanaan dilakukan melalui strategi advokasi pemberdayaan masyarakat dan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian. Lalu pelaksanaan didukung dengan metode dan media yang tepat, data informasi yang akurat serta SDM yang optimal. Ya, artinya SDM-nya itu memang harus sesuai dengan materi yang akan dijelaskan ya. Jangan tidak menguasai materinya. Ya. Tadi ya ada apa pelaksanaannya kita bisa advokasi pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat ini adalah pemberdayaan yang merupakan upaya untuk membantu atau memfasilitasi sasaran sehingga memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk mencegah dan atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. Jadi kita harus kita ajak masyarakat, kita fasilitasi, ya, kita jelaskan, kita ajarkan, ya. Jangan sampai kita tinggalkan begitu saja, ya. Dan sekarang nih, jangan kita buka nih wawasan dari masyarakat tentang COVID-19. Karena paradigma, karena persepsi dari masyarakat itu COVID itu sebagian masih ada yang menyebabkan penyakit yang harus dijauhi. Memang harus dijauhi ya, tetapi bukan berarti sebagai apa penyakit yang ditakuti ini. Kita bagaimana sih gitu ya, harus supaya ini tidak menyebar luas atau kita harus bisa memutus mata rantainya. Bagaimana kita fasilitasi, kita jelaskan pemberdayaan masyarakat untuk COVID itu sendiri ya kita dasarnya itu kalimat
ya, bahwa satu keluarga yang sedang terisolasi berarti dia harus bukan harus ya, warga sekitarnya biasanya bersuadaya ya, memberikan bantuan entah makanan dan sebagainya untuk apa? Untuk dia bisa kemana-mana karena dia harus di rumah saja isolasi mandiri. Di sini metode yang dilakukan di rumah sakit untuk memenuhi masyarakat adalah berupa pelayanan konseling. Konseling itu bisa dilakukan di mana? Nah, bisa dilakukan di tempat tidur, bisa dilakukan secara diskusi kelompok, ataupun biblioterapi. Bagi pasien dan keluarga pasien di rawat inap maupun rawat jalan dapat dilakukan ini semua. Ya, contohnya kalau pasien mau pulang pasti ada penyuluhan, jelaskan di rumah nanti makanannya dibatasin ya, yang boleh ini. Obatnya gini ya. Nah, kalau memang ibu bapak nanti mau berpadukan dengan komplement ibu bapak di rumah sakit silakan. Ya, bisa dijelaskan di sini. Nah, kalau diskusi kelompok ya, dia bisa menggunakan tempat tidurnya dikumpulkan dalam satu ruangan dengan penyakit yang sama, dan ada anggota keluarga yang lainnya bisa dipisahkan. Jadi kita jelaskan. Lalu juga kita terapi menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan penyakitnya atau dengan dengan penyakit komplikasi yang bisa terjadi dari penyakit tersebut. Kita ajak berdiskusi. Konseling penggunaan obat atau alat bantu juga bisa dilakukan ya. Kita bisa dengan departemen yang lainnya atau bagian yang lainnya untuk seperti apoteker ya, alat bantu di fisioterapi juga bisa. Lalu pemberdayaan keluarga pasien, misalnya konseling terhadap diagnosa penyakit ya. Lalu pelaksanaan pemberdayaan pasien dan keluarga pasien dalam konseling edukasi dicatat dalam daftar medis ya. Jadi apapun yang kita lakukan dicatat di catatan perawatan ya, kasih tanggal, waktunya dan diberi tanda tanggal, kemudian aspek bayaran. Lalu bagi SDM rumah sakit itu sendiri, itu dalam rangka merubah perilaku berdasarkan hasil asesmen. Ya, contohnya, kalau kita di rumah sakit, terutama dengan SDM yang pria, itu ada juga yang masih suka merokok ya. Suka merokok di lingkungan rumah sakit. Sementara di lingkungan rumah sakit tertera itu ya, dilarang merokok. Bahkan ada petugas sendiri untuk merokok. Dan biasanya security yang menggunakan di lengan kanan atau lengan kirinya ada aplikasi satgas rokok. Jadi kalau ada yang merokok di sekitar rumah sakit atau area rumah sakit, dia akan memberikan teguran sampai dia melakukan peneguran dan itu dia keluar dari area rumah sakit agar tidak merokok di dalam rumah sakit. Seperti itu. Nah, itu sampai dengan berhenti merokok juga kita melakukan konseling. Bagaimana caranya? Nah, di bawah mungkin lebih paham ya. Bagaimana caranya sih supaya orang itu tidak merokok, dikasih apa, dan itu bisa langsung ibu bapak lakukan. Lalu membudayakan aktivitas fisik setiap SDM rumah sakit dengan melakukan senam secara rutin. Nah, senam itu dilakukan ya. Kalau di rumah sakit yang instansi yang seperti kayak Kesmas ya, itu sudah melakukan senam ya, biasanya sekitar 15 sampai 30 menit ya. Baik petugas puskesmasnya maupun pengunjungnya mereka melakukan senam ya. Dengan diajak senam minimal menit ya. Jadi aktivitas dihentikan seluruhnya 30 menit untuk senam otomatis ya. Di kantor-kantor pun juga sudah dilakukan itu ya. Kita senam untuk menggerakkan tangannya ya, lepas supaya tidak terpaku dengan saja. Lalu edukasi terhadap resiko pekerjaan dan lingkungan, terutama sama medis kalau di rumah sakit. Jadi ada
sampah-sampah infeksi dan non infeksi. Ya, yang hitam non infeksi, yang infeksi yang berwarna kuning atau plastiknya. Lalu ada box safety-nya untuk jarumnya, itu harus dijelaskan. Terus nanti bagaimana pembuangannya, ya, ada inseneratornya enggak? Nah, kalau tidak ada inseneratornya bagaimana? Kerjasama tidak? Nah, itu harus dilihat. Lalu kalau dia sudah kita jelaskan, tadi sudah kita ajarkan, sudah kita konseling, kita sudah lakukan diklat, tapi dia tetap begitu aja berlaku dari SDM itu, nah pasti akan terjadinya punishment atau sanksi. Baik sanksi itu baik dari lisan maupun tulisan. Ya, tulisan berarti dari SD1 sampai dengan SD3. Nah, kalau dia itu yang dia tidak patuh terhadap aturan. Kalau dia patuh terhadap aturan, dia akan diberikan reward yang tidak. Nah, berbagai macam ya. Ada yang rewardnya biasanya terpampang tuh ya, bulan ini karyawan yang berprestasi ada siapa gitu. Nanti bisa saja. Nah, nanti kalau misalkan ibu bapak berkunjung di suatu rumah sakit puskesmas, nah bisa ya terjadi seperti itu. Lalu bagi pengunjung rumah sakit dan masyarakat sekitar rumah sakit, pelaksanaan prokes dilakukan dalam rangka perubahan perilaku yang berisiko dengan peningkatan pengetahuan, menunjukkan sikap dan kemampuan individu dan masyarakat untuk dapat berperilaku kebersihan. PHBS ya, kita ketahui ya, atau kita menjelaskan PHBS itu ada berbagai macam penanganan. Salah satu penanganannya adalah PHBS di rumah sakit. Ya. Nah, PHBS itu ada PHBS rumah sakit, PHBS lingkungan kerja, fasilitas umum, sekolah. Ya, itu kita lihat sama-sama semuanya adalah inti dari PHBS itu adalah cuci tangan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak merokok serta tidak melibat sembarangan tempat. Itu adalah inti dari PHBS. Prokes dan PHBS itu saling berhubungan. Lalu penyuluhan terhadap penyakit yang berisiko tinggi dan berbiaya mahal dan terbanyak yang terjadi di suatu rumah sakit. Ya. Penyuluhan terhadap penyakit yang berisiko tinggi dan berbiaya mahal. Contohnya apa? Obat-obat jantung mahal, obat-obat paru mahal, obat-obat yang imunitas juga mahal. Itu bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Jadi kita lakukan ya rumah sakit, baik itu di rawat jalan maupun di rawat jalan. Lalu penyebaran informasi melalui media komunikasi ya, baik itu media cetak, media massa ya. Nah, kalau kita setelah melakukan penyuluhan, jangan lupa leafletnya itu diberikan kepada pasien. Itu yang nanti bapak dengan ibu buat. Jadi nanti ibu bapak tugasnya di prokes ini pada saat dipublish, ibu bapak sudah membuat desain pembelajaran yaitu SAP, satu acara pengajaran, dan membuat media. Medianya itu ibu bapak itu membuat apa? Bisa membuat leaflet, booklet, ya, pamflet, ya, atau PPT. Lalu penyuluhan massa, maaf tadi agak sedikit ini. Lalu penyuluhan massa ya itu ada demonstrasi ya, dengan kampanye kesehatan ya, itu banyak penyuluhan massa di mana-mana ya. Apalagi kalau pada saat safety biasanya banyak tuh ya penyuluhan sekaligus dengan adanya pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan gratis ya. Lalu pembinaan pembentukan kelompok koordinasi kesehatan, pengembangan daerah binaan rumah sakit dan penggerakkan masyarakat sekitar rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, pengembangan daerah binaan rumah sakit itu biasanya tadi saya bilang ya, rumah sakit mempunyai daerah binaan sekitar rumah sakit yang minimal 1 kelurahan. Ya.
itu sama dengan sama dengan untuk penilaian prestasi juga sama. Sampai sini ada mau tanyakan Ibu Bapak? Ada Bu. Apa? Silakan. Ini Bu tentang klinik bekam Bu. Dalam promosi kesehatan masyarakat bagaimana ke depannya Bu? Klinik bekam dengan prokes. Ke depannya bagaimana caranya bisa kayak rumah sakit, ada ruang inapnya, terus ada manajemennya, ada sumber daya manusianya, dan apa yang harus dilakukan saat ini? Ya pertama kan ya kalau untuk surat kepengurusan kliniknya harus pasti ya Pak ya, sudah ada ya. Kalau kita mau mengacu pembuatan klinik yang memang klinik itu memang legal, sudah harus ada. Kalau yang kedua SDM-nya baik itu SDM yang terutama SDM kesehatan, tenaga kesehatan yang memang yang khusus, contohnya seperti Bapak bekam. Jadi perawat bekam itu ya sudah ada dan sudah tersertifikasi. Saya rasa kalau Bapak ya sudah ada ya Pak ya. Nah untuk kedepannya, nah itu kalau kan ini kan sudah masuk nih Pak nih. Untuk komplementer ini sudah masuk Pak di puskesmas kecamatan, sudah masuk polinya. Jadi puskesmas kecamatan, setiap puskesmas kecamatan sudah ada poli komplementer. Mungkin nanti kalau Ibu Bapak sedang berkunjung ke puskesmas kecamatan, silakan ditanyakan ya. Puskesmas kecamatan sudah mempunyai poli komplementer, artinya sudah mengajarkan apa itu bekam, kontrol akupuntur, akupresur sudah dilakukan. Mereka sudah melakukan diklat. Hanya saja untuk rumah sakit itu masih ada sedikit pertentangan ya, pertentangan dari rumah sakit itu sendiri. Tapi kalau di puskesmas sudah banyak, sudah masuk dan sudah diajarkan. Karena kita kan untuk kedepannya itu mengurangi penggunaan zat kimia ya, obat-obatan, jadi akan mengacu kepada natur, artinya kembali ke herbal ya. Jadi seperti itu Pak Namin, bisa dilakukan, bisa dengan gencar. Artinya pada saat Bapak praktek, Bapak udah pernah praktek belum di rumah sakit? Udah belum. Ya. Udah pernah main. Praktek apa nih Bu? Praktek di rumah sakit. Saat praktek di rumah sakit nih, dia sekarang lagi kuliah. Kalau di klinik mah sering Bu, tiap hari. Ya di klinik, tapi di rumah sakit yang nanti. Kalau di klinik Bapak ibaratnya kan klinik yang memang orang sudah tahu kalau Pak Namin itu bekam gitu kan ya, bisa ini. Tapi kalau Bapak ke layanan kesehatan rumah sakit yang lain kan nggak tahu. Jadi mereka itu tahunya sebagai perawat, mahasiswa perawat. Ya itu jadi perkenalkan untuk subangnya ya, untuk akupresurnya. Memang ya artinya sesuai, coba dilihat ya dari SDKI ya, itu bisa dilihat urutan dari intervensi keperawatannya. Nah itu bisa dilihat, jadi bisa Pak Bu. Medianya dibuat Pak, jadi membuat gambaran flyernya, pamfletnya, balihonya, ya kan, itu jelas apa sih hubungannya gitu kan, bekam atau akupresur dengan kesehatan, itu yang penting jelas seperti itu Pak. Pak Namin, halo? Saya Ibu mau tanya Bu. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Kalau Bu, punten. Iya. Iya, silakan. Apa yang telah disampaikan tadi bahwasanya kalau misalnya puskesmas kecamatan sudah memiliki poli
komplementer ya Bu. Mungkin hanya beberapa daerah aja ya Bu. Untuk saya sendiri memang belum ada nih. Nah ketika memang kita kita mengetahui di puskesmas tersebut belum ada poli komplementer, apakah di situ nanti kita bisa mengajukan atau memang gimana ya? Untuk mensosialisasikannya tuh Bu? Ya, mensosialisasikannya. Atau kita masuk ke dalamnya gitu Bu? Jadi Pak, Bapak kan punya klinik nih ya, punya tempat praktek. Ya, puskesmas kecamatannya, puskesmas kecamatan belum ada poli komplementer. Jadi pada saat nanti ada kunjungan atau penyuluhan, biasanya puskesmas itu ada hari tertentu akan ada penyuluhan Pak, penyuluhan dalam bentuk indoor. Nah, Bapak bisa masuk ke situ untuk menjelaskan apa itu komplementer. Karena ke depannya, mungkin di daerah Bapak belum ada ya Pak ya. Yang sudah ada itu di daerah Jakarta tuh Cilincing, Koja sudah ada. Terus di daerah Bogor, tapi Bogornya saya lupa di mana ya, karena saya pernah ke sana, itu sudah ada Pak untuk ini. Tapi memang belum semua bisa atau belum semua buka. Karena apa? SDM-nya tidak tersedia. Karena mereka harus dilatih. Nah, itu yang belum ada. Makanya perawat-perawat itu kan banyak yang belajar komplementer, karena akan dibuka setiap puskesmas kecamatan itu perkembangan ke depannya akan dibuka poli komplementer Pak. Nah itu kesempatan untuk Pak Ahmad Rohimi ya untuk memperkenalkan itu komplementer ke mereka. Bagaimana sih penanganannya agar terhindar atau agar bisa mengurangi konsumsi obat-obatan seperti itu Pak. Saya karena saya pun biar bisa masuk. Iya, bisa masuk Pak. Ya, karena setahu saya ya, karena saya juga punya teman yang ada di puskesmas kecamatan, ya, dia kebetulan ngasih poli komplementer, dia seperti itu awalnya. Awal mulanya jalur-jalurnya itu memperkenalkan dulu apa itu komplementernya. Karena nggak semua orang ada yang suka dengan obat-obatan terus kan, ada yang suka dengan herbal. Bagaimana ya Bu, biasanya kalau kita mau masuk ke puskesmas kita ketuju ke bagian apa Bu? Bagian ini dulu Pak, kapusnya dulu, nanti akan di Bapak menyurat dulu. Kalau memang kan biasanya kapus itu susah kalau bagian surat menyurat, jadi menyurat dulu. Kalau misalnya enggak, Bapak mendekati perawatnya. Perawat CHN ada nggak Pak, perawat komunitasnya di daerah Bapak? Perawat yang melakukan kunjungan atau home visit ke rumah ada nggak? Halo? Untuk saat ini kan saya belum punya klinik pribadi, dalam artian hanya penanganan pasien lewat home care aja Bu. Oh, home care. Ya nggak apa-apa. Jadi berarti nanti perkenalan ke puskesmasnya ya home care-nya dulu Pak. Home care misalkan apa hubungan kalau biasanya apa untuk tindakan apa ya Pak, untuk apa Bapak? Bekam sama totok sih Bu. Totok, bukan. Nah, itu bisa diperkenalkan Pak, apalagi totok bisa diperkenalkan karena ada di situ Pak. Ini Pak, masuk ke perawat komunitasnya aja Pak, perawat CHN-nya itu bagian promkesnya, ada di sana bagian promkesnya Pak, atau bagian penanganan penyakit tidak menular di sana, atau poli penyakit dalam kalau tidak ada nanti di sana. Nanti Bapak diarahkan ke bagian diklatnya biasanya. Bagian diklatnya, nanti dari diklatnya itu dikasih waktunya kapan dia akan melakukan kunjungan atau dia kapan akan melakukan pelatihan. Biasanya kalau yang pelatihan komplementer itu yang saya ketahui ya, sebagai puskesmas itu per 3 bulan sekali diadakan. Karena teman saya itu melakukannya, dia diajarkan akupuntur, bekam dan akupresur Pak.
Dia dari daerah Bogor kebetulan. Iya. Bapak daerah mana ya Pak? Cirebon, untuk kecamatannya Sidomabang, Cirebon Timur, Bu. Cirebon Timur ya, mungkin belum sampai ke sana karena memang bertahap sih Pak ya, SDM-nya yang belum memenuhi. Karena kalau sudah membuka poli komplementer otomatis kalau tidak ada SDM-nya kan nggak bisa dipakai, sayang. Jadi dia akan membuka sesuatu yang banyak SDM-nya, penanggung jawabnya. Nanti Pak Ahmad Rohimi bisa masuk ke Pak. Iya, kalau untuk terapisnya banyak sekali, tapi buat dari keperawatannya belum ada, Bu. Iya, justru kita yang sebagai perawat itu memang harus bisa Pak, harus mempunyai keahlian sendiri. Jadi kita bisa apa sih namanya, saya tuh bahasanya apa ya? Yang di depan lagi. Nah, gitu. Ya coba deh nanti coba untuk menelusuri lah. Puskesmas. Kalau Saat ini lagi aja, Pak. Sekarang lagi ditutup, Bu, rumah ini puskesmasnya, Bu. Dari ada beberapa puskesmas yang tutup sih. Ini COVID, jadi memang ada beberapa nakesnya yang positif. Iya, ya untuk amannya memang harus ditutup karena harus isolasi dulu dan disinfektan dulu kan. Iya, nanti 3 puskesmas yang iya. Mungkin untuk kedepannya kali Pak ya, sekarang ini karena pandemi yang kita dibatasi, aktivitas kita juga dibatasi. Nah, ini juga saya juga sebagai tindakan home care bingung, Bu. Ketika ingin melakukan tindakan, ya maksudnya puskesmas aja yang nakesnya secara protokol kesehatan ini ditutup gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang ketika pasien-pasiennya minta home care, kan sekarang malah banyak yang puskesmas tutup. Jadi beberapa hari ini memang banyak yang minta di home care untuk diterapi. Nah, itu yang saya khawatirkan. Ketika kita melakukan tindakan home care tersebut, ya nanti terindikasi COVID. Yang pertama, kalau untuk melihat selain yang kan termogan ya, protokol termogan, terus kalau punya mah yang punya apa sih, oximetri Pak. Kalau tambahan untuk Bapak, kalau home care punya oximetri, Bapak punya oximetri nggak? Kalau Bapak, ya? Kalau seandainya ada oximetri malah lebih bagus lagi karena kan saturasinya normalnya 95-100% ya, sampai 99% saturasi oksigen kita. Artinya kalau kita kurang dari 95% ya saya sarankan lebih baik Bapak tidak melakukan home care ya. Tentunya Bapak kesanakan dengan menggunakan APD ya, hazmat ya, dengan APD yang minim ya Pak ya, walaupun dia tidak terindikasi COVID, tapi karena Bapak datang ke suatu rumah warga, itu tetap harus menggunakan APD yang hazmat Pak, karena Bapak kan melakukan tindakan ke pasien. APD apa, Bu? Hazmat Pak, yang itu APD untuk yang COVID itu Pak, kayak jas hujan itu. Yang COVID ya? Bukan jas hujan, Bu. Bukan ya. Yang harganya ya bervariasi ya. Yang ini pakai apa? Preset, pakai Google, tangan, pakai baju, pakai ini, pakai sepatu dan segala macam. Karena cakupan tindakan ke pasien Pak. Jadi maaf waktunya kurang 1 menit ya. Kalau nanti habis kita mau sambung lagi untuk diskusi atau kita stop. Sebelumnya kemudian yang punya. Yang lain mana ya? Iya, yang lainnya pada nggak ini. Ya, ini baru cuma 16 orang loh.
Dari Ya, Bu. 30 orang. Oh, 28. Dari 28 ya.